Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafa Miftahudin, NRP 18072. Pada mata kuliah Fisika Kesehatan dan Proteksi Radiasi ini, saya akan menjelaskan tentang resume yang saya buat mengenai dokumen ACRP 147. Dokumen ACRP 147 itu menjelaskan tentang struktur shield design atau perancangan dari struktur pelindung untuk fasilitas X-ray imaging. Di mana pada dokumen ini, saya hanya melakukan review atau rangkum pada dua bab saja, yaitu bab 4 dan bab 5, di mana pada bab 4 itu menjelaskan tentang computation of medical X-ray imaging, shielding requirement, yaitu perhitungan dari besar pelindung untuk medical X-ray yang dibutuhkan. Pada bab ini dijelaskan beberapa konsep parameter-parameter yang akan mempengaruhi perhitungan dari rancangan shielding untuk X-ray imaging. Yang pertama ada tujuan pelindung, atau biasanya disebut dengan shielding goals. Di mana shielding goals ini biasanya dihitung dalam satuan per minggu dengan tujuan untuk menjadi ambang batas bagaimana shielding bisa melindungi staf, pasien, dan masyarakat sekitar yang berada di area fasilitas X-ray. Nah, tujuan dari rancangan pelindung ini memiliki dua goals yang berbeda. Untuk goals untuk area yang terkontrol, itu nilai kerma udara di area tersebut maksimal sebesar 0,1 mg per minggunya. Sedangkan untuk area yang tidak terkontrol, nilai kerma udara di area tersebut maksimal berada pada 0,02 mg per minggu. Kemudian, parameter yang kedua ada area okupasi atau jangkauan area. Ini menunjukkan bahwa jarak antara pelindung dengan organ vital seseorang yang berada di wilayah fasilitas. Setidaknya, ada beberapa ketentuan yang direkomendasikan pada dokumen ini. Yang pertama, untuk jarak pelindung samping, dinding samping, itu setidak-tidaknya lebih kecil dari 0,3 meter, kemudian jarak pelindung atas, yaitu langit-langit ruangan, setidaknya lebih kecil dari 0,5 meter, dan yang terakhir untuk pelindung bawah, yaitu lantai, setidaknya lebih kecil dari 1,7 meter dari inti pancaran sinar X-nya, atau alat radiografinya. Kemudian parameter yang ketiga, ada suatu besaran yang dinamakan okupasi faktor atau faktor okupasi yang biasanya didefinisikan sebagai T, yaitu sebagai fraksi rata-rata dari waktu individu terpapar maksimal ketika berada di area jangkauan dengan sinar X yang sedang aktif. Biasanya faktor okupasi ini juga dihitung dalam satuan per minggu yang merupakan sebagian kecil dari jam kerja dari seseorang yang menempati suatu ruangan fasilitas tersebut. Faktor okupasi ini hanya lebih mempertimbangkan pada area yang terkontrol. Untuk area yang tidak terkontrol, jarang sekali ditemukan ada pengunjung fasilitas yang berada dalam waktu yang relatif lama dan berkelanjutan. Contohnya seperti pasien. Pasien tidak datang setiap hari dalam 1 minggu, dalam 1 tahun, hingga biasanya faktor okupasi ini tidak lagi dipertimbangkan secara mendalam untuk area yang tidak terkontrol. Untuk perhitungan faktor okupasi, ini perlu menyesuaikan lama waktu penggunaan alat pada fasilitas di area yang terkontrol, kemudian mempertimbangkan fungsi ruangan-ruangan yang berdekatan dengan area fasilitas, dan juga mempertimbangkan iklim di mana ruangan itu berada. Karena tadi ceiling goals-nya itu memperhitungkan besar kerma udara yang terjadi pada ruangan tersebut. Nah, pada dokumen ini dilampirkan beberapa rekomendasi untuk besar faktor okupasi yang tertera pada tabel 4.1. Kemudian, ada beberapa ketentuan khusus untuk daerah interior kantor atau gedung yang tidak berkaitan dengan fasilitas, tapi memiliki jarak yang relatif berdekatan dengan fasilitas. Ini biasanya diasumsikan bahwa faktor okupasinya menjadi okupasi penuh, atau P-nya sama dengan 1, karena orang-orang yang berada di dalam fasilitas tidak tahu menahu bagaimana aktivitas yang berada di ruangan yang tidak berkaitan dengan ruangan fasilitas. Selanjutnya, ada parameter yang lain, yaitu beban kerja atau workload, serta distribusinya.
Workload atau beban kerja adalah suatu hasil dari integral waktu dari arus tabung sinar X selama periode waktu tertentu. Secara konvensional, workload diberikan dalam satuan miliampere per menit. Di mana sama seperti besaran-besaran yang lain, periode waktu yang biasanya digunakan itu biasanya dalam satuan per minggu. Nah, penentuan beban kerja ini dilakukan dengan menghitung jumlah pasien per minggu yang datang ke fasilitas, kemudian dikali dengan beban kerja ternormalisasinya. Perhitungan banyaknya pasien yang melakukan perawatan atau treatment di fasilitas tersebut juga perlu mempertimbangkan berapa kali treatment yang dilakukan tiap pasiennya. Namun, berdasarkan survei dari AAPM yang telah dilakukan, nilainya masih cenderung tetap mendekati nilai beban kerja ternormalisasi atau workload normality. Kemudian, dalam metode perhitungan tradisional atau metode perhitungan terdahulu, workload ini diasumsikan bahwa pada beberapa fasilitas radiografi memiliki beban kerja yang relatif berbeda-beda. Contohnya, pada pemeriksaan ekstremitas, biaya yang dilakukan biasanya sebesar 50-60 kVp. Sedangkan untuk fasilitas pemeriksaan di sekitar perut, biasanya itu sekitar 70-80 kVp, dan untuk pemeriksaan di rongga dada itu menggunakan lebih dari 100 kVp. Hingga dalam merancang perlindungan distribusi beban kerja tersebut, perlu mempertimbangkan fungsi kVp yang jauh lebih penting, karena sifat atenuasi penghalang itu bergantung pada fungsi ini. Dan nilai fungsi kVp ini juga dilampirkan dan direkomendasikan pada dokumen NCRP 147 pada tabel 4.2. Selanjutnya, ada parameter yang berikutnya, yaitu tentang faktor penggunaan atau use factor, yang biasanya direpresentasikan dengan simbol U. Faktor penggunaan yaitu adalah fraksi beban kerja berkas primer yang diarahkan ke suatu penghalang primer tertentu, di mana nilainya itu akan sangat bergantung pada jenis instalasi radioaktif dan penghalang yang digunakan. Pada ruang radiografik dan ruang fluoroskopi, biasanya alat yang digunakan itu diatur untuk banyak orientasi pancaran yang berbeda, karena biasanya dapat berputar. Sehingga penghalang yang berbeda juga mungkin akan memiliki faktor penggunaan atau use factor yang juga berbeda. Nah, use factor untuk berkas primer itu juga sudah diukur dalam survei AAPM TG9 yang kemudian berlaku untuk distribusi kerja pada ruangan RAD, yaitu pada lantai dan penghalang-penghalang lain, di mana nilainya dilampirkan dalam dokumen ini pada tabel 4.4. Pada ruangan, bagian langit-langit dan ruang kontrol biasanya dianggap sebagai penghalang sekunder di ruangan fasilitas radiografi, karena kumpulan reseptor gambar untuk mamografi dan fluoroskopi itu hanya bertindak sebagai penghenti berkas primer, di mana faktor U-nya itu memiliki nilai 0, sehingga hanya radiasi sekunder yang perlu dipertimbangkan pada langit-langit dan ruang kontrol. Parameter selanjutnya yaitu tentang batas primer atau primary barrier. Batas primer atau batas pertama atau penghalang pertama juga bisa disebutkan, dirancang untuk melemahkan sinar primer atau berkas primer untuk mencapai rancangan pelindung tujuannya atau goals shielding design. Biasanya penghalang pelindung primer ini ditemukan di ruangan radiografi, kemudian di instalasi CIS atau rongga dada khusus, dan juga di ruangan fluoroskopi yang meliputi tempat-tempat seperti lantai, dinding, kemudian juga ada tempat di mana CIS bulk ini dipasang untuk fasilitas pemeriksaan rongga dada. Contohnya ini pada gambar 1. Dilihat sumber X-ray tube itu mengarah kepada pasien dengan penghalang utama berjarak 0,3 meter dari luar penghalang. Jika terdapat individu lain, yaitu area 1, di mana orang ini maka rentan akan mengalami
atau mendapatkan radiasi sinar X juga, hingga perlu dilindungi dari sinar primer atau berkas primer dengan jarak dari sumber yang memancarkan sinar X dan titik orang tersebut biasanya didefinisikan sebagai DP. Kemudian, perlu juga mempertimbangkan jarak dari kebocoran sinar X, yaitu dalam DL. Dan yang terakhir, juga perlu mempertimbangkan jarak persebaran atau kebocoran dari radiasi yang dipancarkan, yaitu DS. Sinar X-ray primer yang dipancarkan akan memiliki luas F pada jarak DF. Kemudian, untuk menghitung besar kerma udara primer tanpa pelindung per minggunya di area suatu pemeriksaan dengan N pasien, maka dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini. KP sama dengan KP absen, U atau use faktor dikali dengan N, banyaknya pasien, dibagi dengan DP kuadrat, yaitu jarak antara sumber yang memancarkan sinar X dengan sumber perhitungan, atau orang yang memiliki kemungkinan terpapar. Di mana nilai KP absen ini adalah jumlah nilai udara tiap pasien yang dapat dilihat pada tabel 4.5 di dokumen NCRP 147 ini. Parameter selanjutnya adalah batas sekunder, secondary barrier. Batas sekunder berbeda dengan batas primer, di mana batas sekunder hanya membatasi kerma udara dari radiasi yang tersebar dan bocor yang dihasilkan oleh unit radiografi. Kalau tadi berkas primer langsung menghentikan sinar primer, sedangkan batas sekunder hanya membatasi dari kebocoran dan persebaran radiasi untuk kerma udaranya. Hal ini dikarenakan komponen radiasi yang tersebar itu disebabkan oleh foton yang dihamburkan oleh pasien dan objek lain di jalur berkas sinar X primer. Seperti tadi dilihat pada gambar ini, di jalur berkas sinar primer dapat terhamburkan hingga menyentuh ke area 2. Nah, penghamburan ini perlu ditahan oleh pembatas sekunder, secondary barrier, di mana nilai radiasi akan meningkat sebanding dengan intensitas dan luas sinar yang digunakan. Semakin luas sinar yang digunakan, maka semakin besar intensitas radiasi yang akan terjadi. Kemudian, kebocoran radiasi adalah kebocoran di anoda pada tabung sinar X, kemudian ditransmisikan melalui bagian tabung dan kolektor di ruang area bekas yang digunakan. Contohnya di sini, dilihat pada gambar awal, gambar 1, ketika anoda di dalam tabung X-ray tube ini bocor, maka akan tertransmisi hingga ke area 2. Nah, akibat ada fenomena ini, kemudian produsen-produsen alat fasilitas X-ray harus bisa membatasi radiasi kebocoran pada alat tersebut hingga maksimum hanya 0,876 mg per jam kerma udara ketika jarak dari pengukuran itu sebesar 1 meter. Nah, itu tadi beberapa parameter yang menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan besar ketebalan dari shielding. Selanjutnya adalah mengetahui bagaimana cara menghitung ketebalan dari pelindung atau shielding. Untuk menghitung ketebalan ini, ada beberapa metode-metode yang digunakan. Yang pertama adalah konsep pelindung umum. Ini yang biasa digunakan, yaitu tujuannya untuk menentukan ketebalan penghalang untuk mengurangi kerma udara di area yang ditempati dengan memiliki nilai lebih kecil P per T. Fungsi transmisi berkas lebar, XB, dapat dicari menggunakan rasio kerma udara di belakang pelindung dengan ketebalan X dan rasio kerma udara tanpa pelindung dengan menggunakan persamaan berikut ini, di mana nilai D adalah jarak antar sumber radiasi dan individu di luar penghalang, sedangkan K1 adalah kerma udara tanpa pelindung rata-rata per pasien pada jarak 1 meter dari sumber, dan N adalah jumlah pasien tiap minggunya. Dari persamaan ini didapati besar atau lebar dari barrier atau pembatas atau pelindung itu sebesar 1 per alfa gamma dikali ln dikali dengan persamaan berikut. Nilai-nilai ini juga tercantum pada tabel yang berada di dokumen NCRP 147.
Metode yang kedua dengan menggunakan pelindung untuk batas primer. Pelindung pada batas primer digunakan untuk menurunkan Kp0 atau kerma udara dari radiasi primer tanpa pelindung pada jarak sebesar Kp dengan menggunakan persamaan berikut, di mana nilai dP kuadrat adalah jarak antara radiasi primer ke satu titik pengukuran atau orang di luar pembatas, dan K1P ini adalah nilai kerma udara tanpa pelindung, yang nilainya terdapat pada tabel 4.5 di dokumen ini. Sedangkan P adalah shield design goals-nya, dan T adalah faktor okupasi, yang tadi sudah disinggung di awal, terdapat pada tabel 4.1. Serta U adalah use factor, dan N adalah banyaknya pasien tiap minggunya. Dari persamaan ini didapat lebar dari barrier itu harus memenuhi persamaan berikut ini, di mana nilainya akan dikurang dengan lebar dari price shielding yang tertera pada 4.6 di tabel di dokumen ini. Metode selanjutnya adalah pelindung dari batas sekunder. Perlu diketahui, faktor transmisi penghalang untuk mereduksi kerma udara dari radiasi sekunder tanpa pelindung ketika berjarak D sekunder, K sekunder ke P per T untuk radiasi sekunder, itu dapat diketahui menggunakan persamaan berikut, di mana nilai-nilainya, sebagaimana nilai-nilai yang tadi di awal sudah disebutkan, yaitu P adalah shielding goals-nya, T adalah faktor okupasi, dan U ada use factor, N adalah pasien per minggunya, sedangkan K1 sekunder itu merupakan besar nilai kerma udara sekunder tanpa pelindung per pasien pada jarak 1 meter, yang nilainya juga sudah tercantum pada tabel 4.7 di dokumen ini, sesuai dengan kasus-kasus yang terjadi. Di mana lebar dari pelindung tersebut dapat dicari dengan menggunakan persamaan berikut. Nilai beta, alfa, dan gamma, dan beberapa nilai lainnya juga sudah tertera dengan jelas dan lengkap pada tabel-tabel di dokumen NCRP 147 ini. Terakhir, adalah metode perhitungan tambahan untuk khusus pada ruang radiografi dan fluoroskopi. Di sini, metode-metode sebelumnya dapat diterapkan ketika sumber tabung sinar X itu berorientasi memiliki arah yang tetap dan pada tempat yang tetap. Sehingga lajur pancaran berkas sinar primer serta kebocoran dan persebaran berkas sekunder itu akan relatif juga akan tetap. Namun untuk beberapa tabung sinar X yang diletakkan dengan orientasi yang berubah-ubah, apalagi tempatnya juga berubah, maka metode ini menjadi cukup sulit. Hingga perlu membuat asumsi jumlah, orientasi, dan lokasi tabung sinar X serta distribusi beban kerja dan faktor penggunaan dalam perhitungan shielding yang dibutuhkan untuk menahan berkas primer dan berkas sekunder dan menuju shielding goals-nya. Ini adalah salah satu gambar dari ilustrasi DENA atau desain ruangan radiografi dan ruangan fluoroskopi dari sudut vertikal, kemudian dari horizontalnya. Pada kasus desain ini, sinar primer X atau sinar X primer diarahkan langsung ke meja radiografi dan dinding cisplaki serta ke seberang meja. Dari sini ke seberang mejanya. Hal ini menyebabkan ketebalan penghalang perlu dihitung dengan asumsi distribusi beban kerja ruang red, yaitu lantai dan penghalang lainnya, dalam KVP, di mana beban kerja ternormalisasi sebesar 1,9 mA per menit per pasiennya, dan diarahkan ke reseptor seluas 1000 cm3. Pada kasus ini, 89% dari beban kerja akan diarahkan ke bawah meja radiografi, 2% lainnya akan diarahkan ke dinding seberang cisplaki, kemudian 9% sisanya akan di cross table wall-nya. Selanjutnya, dalam metode kalkulasi juga pasti akan terdapat ketidakpastian. Walaupun distribusi beban kerja yang direkomendasikan pada seluruh dokumen ini mengacu pada data-data hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya, teknologi dan praktik klinis baru sepanjang waktu berjalan, ini akan menyebabkan terdapat perubahan-perubahan yang mungkin saja akan mempengaruhi persyaratan dari besar pelindung yang akan digunakan dalam suatu fasilitas.
Salah satu yang menjadi parameter yang dipertimbangkan adalah KVP, di mana KVP tadi adalah satu-satunya parameter terpenting yang digunakan untuk setiap prosedur dalam distribusi yang sempit. Misalnya, dalam prosedur pemeriksaan pembuluh darah menggunakan media kontrasodium, ini memerlukan potensi operasi yang tidak melebihi 85 kVp. Itu saja yang dijelaskan pada bab 4. Sedangkan pada bab 5 itu menjelaskan tentang example of shielding calculation, yaitu contoh dari perhitungan kalkulasi dari shieldingnya. Yang pertama, kalkulasi shielding untuk angiografi jantung. Ketika suatu fasilitas nantinya akan terdapat 25 pasien per minggu, yaitu nilai N-nya, yang akan menjalani prosedur dengan mengikuti distribusi beban kerja angiografi jantung. Diasumsikan pada area yang tidak terkontrol, dengan shielding goal sebesar 0,02 mg per minggu, dan okupasi penuh terjadi di sana, yaitu T sama dengan 1 pada jarak T sama dengan 4 meter dari isocenter unit X-ray-nya, atau X-ray tube-nya. Selanjutnya, diasumsikan juga bahwa kontribusi radiasi akan tersebar ke kerma udara sekunder yang diasumsikan dari arah maju atau mundur secara konvensional tinggi dengan diberikan total itu sebesar 3,8 mg per pasien dalam jarak 1 meter. Maka, untuk mengetahui berapa lebar dari pelindung yang dibutuhkan, perlu menghitungkan kerma udara tanpa pelindung per minggu ketika jarak sekundernya itu sebesar 4 meter, yaitu dengan menggunakan rumus K sekunder 0 sama dengan 3,8 mg per pasien, yaitu tadi total kerma udara sekunder, dikali dengan jumlah pasien per minggunya, 25, dibagi dengan jaraknya, 4 meter kuadrat. Hingga mendapatkan kerma udara tanpa pelindung per minggu, itu sebesar 5,9 mg per minggu. Setelah mendapatkan kerma udara tanpa pelindung per minggu ini, selanjutnya dihitung transmisi penghalang yang diperlukan, yaitu B sekunder ketika penghalangnya berupa X barrier. Dengan menggunakan rumus shielding goals, yaitu 0,02 mg per minggu, dibagi dengan kerma udara tanpa pelindungnya, yaitu 5,9 mg per minggu. Hasilnya, transmisi penghalang yang perlu diperlukan untuk menghalang kerma udara tanpa pelindung ini agar mencapai dari shielding goals-nya, itu sebesar 3,4 kali 10 pangkat min 3. Dari sini, baru selanjutnya dapat dihitung lebar pelindung yang diperlukan, atau lebar shielding yang diperlukan. Dengan menggunakan rumus X barrier, sama dengan yang tadi, 1 per alfa, gamma, ln, dan seterusnya, di mana nilai-nilai ini terdapat pada tabel di dokumen ini. Selanjutnya disubstitusi juga nilai P, deskan, dan transmisinya, maka didapati besar lebar dari X barrier yang perlu untuk mencapai dari tujuan desain pelindung atau shielding goals-nya itu sebesar 1,3 mm. Contoh kedua, khusus pada kasus ruang radiografi. Jika diasumsikan pada ruang radiografi memiliki banyak pasien tiap minggu sebesar 25, dengan beban kerja yang mengikuti data pada survei APM TG9, di mana ilustrasi dari ruang radiografinya sebagaimana gambar 3 dan gambar 4 secara vertikal ataupun secara horizontal, maka dapat dihitung berapa tebal dari rantai primer ruangan. Ini adalah rantai primer ruangannya. Perlu diasumsikan bahwa area di bawah ruang radiografi adalah area yang tidak terkendali, dengan tujuan pelindung atau shielding goals-nya sebesar 0,02 mg per minggu dan faktor okupasi yang harus penuh, yaitu T sama dengan 1, karena tidak diketahui bagaimana aktivitas pada ruangan tersebut. Nah, area ini akan disinari oleh radiasi primer karena diarahkan ke reseptor film pada meja radiografi. Ilustrasinya adalah ini, di mana berkas primer diarahkan ke reseptor film pada meja radiografi. Ini akan terus menuju ke area tidak terkendali di bawah ruangan fasilitas. Hingga perhitungan untuk lantai primer ruangannya perlu menggunakan data-data dari tabel 45 pada dokumen ini, yaitu nilai kerma udara primer tanpa pelindung per pasien, untuk ruang red, yaitu lantai dan penghalang lainnya, sebesar 5,2 mg per pasien pada jarak 1 meter. Maka didapati nilai kerma total udara primer tanpa pelindung per minggu itu sebesar 5,2 mg per pasien dikali dengan jumlah pasien per minggu,
dibagi dengan jaraknya, yaitu 4,2 meter kuadrat. Jaraknya juga terlihat pada ilustrasi ini, yaitu 4,2 meter dari extrait tube ke lantai. Hasilnya adalah sebesar 39 mg per minggu. Kemudian, setelah diketahui berapa kerma udara primer, selanjutnya dihitung transisi penghalang primer yang diperlukan, yaitu T1, dan P-nya adalah 0,02 mg. Karena tadi kerma udara per minggunya ini melebihi dari shielding goals-nya, maka untuk mencapai ke shielding goals ini digunakan rumus dari 0,02 atau shielding goals dibagi dengan kerma udara primer tanpa pelindung. Hasilnya, transmisi penghalang primer harus bisa menghalangi 5,1 kali 10 pangkat min 4 mg berkas. Selanjutnya, ketika mendapati data ini kemudian dilihat menggunakan kurva transmisi primer untuk penghalang beton pada distribusi ruang red yang tertera tercantum pada dokumen SCRP 147. Didapati ketebalan total XBRI ditambah dengan X press shielding itu sebesar 107 mm, di mana nilai X press shielding-nya itu sebesar 7 mm, sehingga didapati besar ketebalan lantai yang diperlukan itu sebesar 35 mm. Selanjutnya dihitung juga untuk lantai sekunder ruangan tersebut. Pada lantai sekunder ruangan tersebut adalah suatu area lantai yang jaraknya jauh dari meja radiografi yang berfungsi sebagai penghalang sekunder atau batas sekunder, secondary barriers. Jika diasumsikan sinar X memiliki jarak radiasi yang tersebar dan bocor sama dengan jarak vertikal dari pasien ke lokasi wanita pada gambar 3, ini dari pasien ke wanita, yaitu sebesar DS, DL, dan D sekunder sebesar 3 meter. Kemudian pada tabel 47 didapati total kerma udara sekunder tanpa pelindung per pasien menggunakan distribusi beban kerja ruang red itu sebesar 90 derajat kebocoran adalah 3,4 kali 10 pangkat min 2 mg. Maka kerma udara sekunder per minggu untuk 125 pasien didapati dengan persamaan 3 kali 4 kali 10 pangkat min 2, yaitu tadi adalah total kerma udara, dikali dengan jumlah N, banyaknya pasien per minggu, dibagi dengan jaraknya, 3 meter. Hingga didapati besar kerma udara sekunder tanpa pelindung, itu sebesar 0,47 mg per minggu untuk 25 pasien. Setelah didapati kerma udara sekunder ini, baru selanjutnya dihitung transmisi penghalang sekunder yang diperlukan untuk menghalangi 0,47 mg per minggu ini hingga hanya menjadi shielding goals-nya, yaitu 0,02 mg. Dengan membagi 0,02 mg per minggu dibagi dengan kerma udara sekundernya yang tanpa pelindung, maka didapati transmisi penghalangnya itu sebesar 4,3 kali 10 pangkat min 2. Nilai ini kemudian menjadi pertimbangan dalam kurva transmisi sekunder untuk penghalang beton pada distribusi ruang red yang tertera di dokumen NCRP 147, didapati ketebalan penghalang beton yang diperlukan untuk lantai sekunder atau penghalang sekunder, yaitu lantai yang jauh dari meja radiografi, itu sebesar 33 mm. Itu saja penjelasan saya mengenai resum dari dokumen NCRP 147. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.